Jadi menurut Ko Andre ini suatu pilihan kah untuk seseorang menjadi aseksual? Bisa jadi antara karena trauma di masa lalu, kejadian di masa lalu, atau bisa juga pilihan. Bisa nggak orang memilih untuk gue mau jadi aseksual? Kalau saya punya organ seks, berarti kan saya mesti punya naluri seks. Iya, belum tentu juga sih. Terus mungkin juga nih ya, kamu di gereja di mana mesti begini nih. Kalau nggak kawin dosa. Mesti berpasangan. Gitu loh. Kalau misalnya kamu itu perempuan tapi berpenampilan kayak laki-laki, dosa. Gitu loh. Kalau kamu laki-laki tapi kamu itu gesturnya lebih feminin, dosa. Jadi sebenarnya bisa aja kan nih, seseorang yang aseksual itu ada orang aseksual menikah tapi tidak berhubungan seks, berarti jadi nggak punya anak, jadi child free. Kan kita ada dalam satu konstruksi yang kadang memikirkan, wah child free, kamu melanggar menentang perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Apa perintah Beranak Tuhan? cucu lah. Apa perintah Tuhan? Beranak cucu lah. Dan bertambah banyaklah. Bertambah banyaknya. Penuhilah bumi. Hai teman-teman, welcome to Hello God on Topic bersama dengan gue Feby dan bersama dengan Ko Andre di mana? Ko Andre di mana, guys? Emang dunia itu penuh dengan sandiwara ya. Kenapa jadi ada Ko Andre sekarang? Jangan begitu. Saya aku udah menantikan Miss Way ini. Aku udah mikir mau pesan brown sugar. Ini harus banyak. disensor ya. Sorry. Berarti ini juga nanti disensor. Oke, ya tentu saja teman-teman tidak akan segera dibangun di tempat ini karena ini tidak ada urusannya sama minuman ini. Sensor. Nanti siang kita pesen. Kasihan Abigail udah tadi. Betul. Hai teman-teman. Jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial yaitu Ci Abigail Natania. Betul nggak? Betul. Dan dia ini merupakan sarjana psikologi. Wah, betul. Dan ingin mengambil magister psikologi. Baru ingin. Amin. Sedang ngelamar. Amin. Lagi. Betul. Semangat Abigail, ya. Semangat Ci. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan beberapa podcast kita yang lampau, Abigail pernah muncul, ya. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas satu tema, bukan minuman itu, tapi kita akan bahas satu tema yang ada hubungannya dengan masalah psikologis. Betul. Asik. Makanya kita mengundang Ci Abi ini karena dia ini expert lah ya di bagian. Enggak expert juga. Enggak expert, guys. Disclaimer. Ini. Bukan expert, bukan juga yang penyintas, bukan juga. Bukan penyintas, serem banget. bukan. Tapi ya setidaknya Abigail punya sedikit wawasan ya teman-teman ya untuk Betul. ngomongin soal topik-topik ini. Betul, dia lebih menguasai lah. Iya. Jadi apa? Kenapa kita angkat topik ini? Karena topik ini sebenarnya menarik, guys. Jadi aseksual ini itu bukannya gak punya keinginan untuk seks. Bukan ya. Tapi dia lebih ke gak ada ketertarikan aja. Sama dong. Sama gak sih itu? Sama ya. Dia udah heboh sendiri. Sama ya. Jadi topik aseksual ini adalah topik yang sekarang itu sedang mulai ramai ya dibicarakan ya. Jadi mulai ramai dibicarakan di orang-orang pada hari ini, apalagi di emerging generations, asik ya. Jadi generasi yang sudah mulai naik atau generasi yang sudah mulai muncul, yaitu mungkin mereka bilang Gen Z, tapi sebenarnya ada Gen Alpha sesudah Gen Z ya, yang mulai muncul dan mulai menunjukkan identitasnya yang sudah makin variatif. Termasuk salah satunya itu adalah masalah aseksual ini ya, karena secara natur kan kita tuh kan lahir dengan ini sorry ya, saya mesti ngomong kata ini, secara organ seks kita itu kan hanya dua ya, hanya either male or female ya, dengan identitas atau natur fisik genital kita itu kan menggambarkan atau memberikan satu identitas seksual kita. Nah, cuman hari ini makin ramai tuh, makin macam-macam tuh bentuknya tuh ya. Ada yang ya nanti kita bahas lebih lanjut begitu kan ya. Tapi ya ada yang sudah mulai muncul dengan term aseksual. Tapi aseksual ini kalau dari yang aku baca ya, dia itu bukan penyakit, benar nggak Ci? Ya, aku juga
dari sepengetahuanku aseksual tuh bukan penyakit sih. Iya, jadi karena kalau penyakit itu kan suatu hal yang mengganggu dan seakan-akan seperti harus diobati ya. Tapi kalau misalnya dari yang aku baca ini, aseksual ini nampaknya itu lebih ke emang dari orang tersebut gak punya keinginan dan dia juga emang gak mau mengobati hal tersebut gitu. Jadi bukan suatu gangguan hitungannya. Jadi menurut Ko Andre ini suatu pilihan kah untuk seseorang menjadi aseksual, atau emang Tuhan menciptakan seseorang untuk menjadi aseksual gitu? Mungkin kita mesti tanya Abigail dulu ya. Kita harus tanya Abigail dulu tentang sebaran gendernya kan gitu kan ya. Bukan gendernya Abigail, bukan. Tetapi maksudnya tentang apa yang sejauh ini dipelajari oleh seorang mahasiswa psikologi di kampus psikologi ya. Bawa Kampus nama yang Kristen itu. Bawa nama nih. Kristen nggak? Enggak sih. Enggak ya. Wah, ya udah kampus Kristen lebih terpercaya. Nih. Nama nih. Logo. Dia ngomong bocor langsung nih Iya anak. bener, wah, disensor. parah banget. Tolong disensor ya. Disensor. Gak disensor. Sensor ya guys. Jangan Tolong dong. Lanjut. Iya, jadi kalau sepengetahuanku aseksual tuh salah satu orientasi seksual, termasuk dalam ya LGBTQ+ gitu. Ya itu seperti tadi Aseksual yang tuh masuk di payung queer ya. betul. Semua ada di betul. payungnya queer ya. Queer dan plus gitu, makanya plus itu bisa banyak Bisa banget tuh. semuanya. Betul. Wah, pokoknya sesuatu yang berbeda dengan sesuatu Mainstream. yang konvensional, mainstream. Ya, gitu. betul. Gitu. Udah. Terus? Em, Definisinya adalah Definisinya kayak tadi yang Feby bilang, aseksual tuh ya namanya A. A itu kan artinya tidak gitu. Jadi memang nggak ada ketertarikan dengan hal-hal seksual gitu. oke, Jadi menarik. kalau misalnya kayak lesbian itu tertarik dengan perempuan, gay laki-laki tertarik dengan laki-laki, dan ada orientasi lainnya. Nah, ini aseksual itu tidak tertarik dengan Hal-hal gender yang manapun dalam hal seksual gitu. Dalam hal seksual. Iya. Ya. Mungkin teman-teman kita harus sedikit breakdown ya, bahwa tubuh kita ini kalau mau kita mencoba mendefinisikan itu tadi kita udah sempat spill sedikit di awal. Jadi gender jasmani kita atau secara fisikal itu hanya dua ya, either male atau female. Tapi yang menggambarkan identitas seksual kita itu bukan cuman masalah gender fisik aja ya. Jadi ilmu pengetahuan berkembang, bagaimana definisi-definisi itu berkembang karena menggambarkan fenomena-fenomena yang muncul. Karena bukan hanya gender secara jasmani doang, tetapi ada yang namanya ketertarikan seksual. Sebelum kita masuk ke ketertarikan seksual, kita ngomong tentang gestur seksual dulu. Ya, jadi gestur itu expression ya, expression yang muncul itu ada lebih kepada feminin atau lebih kepada maskulin. Betul. Makanya kita menemukan ada secara fisiknya male ya, laki-laki, tetapi lebih gesturnya lebih feminin. Ada yang secara ininya perempuan, tetapi secara gesturnya lebih ke maskulin. Nah, banyak orang udah langsung istilahnya tuh kebingungan ketika kalau gestur saya tidak sesuai dengan gender jasmani saya, berarti saya Langsung itu. mengidentifikasi Karena diri orang sendiri bingung, tidak ada definisinya. Jadi orang karena tidak ada minim pengetahuan, akhirnya orang salah kaprah. Dan kadang yang lebih kasihannya kepada seorang anak yang mungkin akhirnya bergumul tuh dengan itu. Saya laki-laki, tapi kok saya nggak suka kayak laki-laki yang lain berantem, saya nggak suka. Saya lebih suka main masak-masak. Terus akhirnya dia mengira bahwa kalau gitu saya LGBT. Nah, itu salah. Itu salah gitu loh. Yeah. Definisi mesti jelas gitu. Jadi ada yang namanya ekspresi gender, ada yang namanya identitas gender. Jadi identitas gender itu apa yang dia pikir tentang siapa dia. Sebelum kita masuk ke identitas gender, nah kita masuk kepada ketertarikan seksual. Ketertarikan seksual itu afeksi ya, afeksi seksualnya itu lebih kepada menuju ke male atau ke female. Nah, ada orang bingung nih. Jadi gitu loh. Jadi itu semua itu membuat orang tuh yang akhirnya salah merasa bahwa kalau saya tidak seperti orang pada kebanyakan berarti saya LGBT. Nah, ini salah ya, ini salah. Karena gini, bisa jadi memang secara secara kita itu misalnya saya laki-laki tapi kemudian secara penampakan atau secara ekspresi saya lebih feminin, itu bukan berarti
saya harus jadi seorang LGBT. Perempuan. You get a point gitu loh. Nah ini seringkali kebingungan yang muncul, termasuk ekspresi aseksual tadi ya. Ekspresi aseksual itu kan adalah semacam kayak ketertarikan yang kayak saya ngerasanya saya nggak tertarik loh secara seksual gitu loh. Nggak tertarik secara seksual kepada siapapun, kepada gender manapun. Jadi orang yang memang tidak punya desire atau gairah seks dan sebagainya. Nah itu adalah satu hal yang kita mesti akui bahwa terbuka loh kemungkinan untuk itu terjadi. Sejauh yang mungkin Abi pelajari, bisa nggak orang mengalami itu karena trauma? Sebenarnya aku kurang mendalami tentang aseksual ini sih, tapi kalau menurutku bisa aja. Ya segala sesuatu bisa aja terjadi karena pengalaman di masa lalu, di masa kecil gitu. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian traumatik yang bisa mengakibatkan dia sampai pada sebuah bukan bisa jadi dia menyadarinya atau bisa jadi dia tidak menyadarinya sehingga dia jadi seorang yang tidak tertarik secara seksual. Karena ada orang berpikirnya begini, kalau saya punya organ seks berarti kan saya mesti punya naluri seks. Iya, belum tentu juga sih. Maksudnya gini loh, karena di dalam tubuh kita tuh kan kompleks. Iya, setuju. Kompleks tuh dalam arti ada hormon-hormon yang mempengaruhi orang itu secara lebih agresif secara seks atau tidak. Betul. Gitu kan ya. Ada yang mungkin kurang dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang bukan, jadi ini nih apa sih? Gue pengen jadikan ini bukan jadi mitos. Karena banyak di antara kita tuh salah kaprah karena ini jadi mitos. Mitosnya tuh adalah kalau misalnya lu yang tadi tuh ya, kalau misalnya lu laki-laki tapi kalau lu kok gak seperti laki-laki macho pada umumnya, berarti lu itu ya itu akhirnya orang lain yang memberikan definisi lu LGBT. Oh iya, gue LGBT. Kayak langsung itu mengidentifikasi mitos. gitu ya. Iya, gitu. Padahal kan sebenarnya kita harus breakdown semuanya dengan lebih clear. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dia aseksual itu berarti bisa jadi antara karena trauma di masa lalu, kejadian di masa lalu, atau bisa juga pilihan. Bisa nggak orang memilih untuk gue mau jadi aseksual? Bisa juga sebenarnya. Nggak mungkin ya? Menurut Abigail bisa gimana? Aja. Kalau menurutku sih orang aseksual itu bisa aja dia bikin pilihan itu berdasarkan nggak harus trauma atau pengalaman di masa kecil, tapi ya pengalaman mungkin di masa dia remaja atau dewasa muda gitu mungkin. Gitu. Ada nggak ya orang yang mungkin aseksualnya itu karena dia trauma masa kecil, terus dia jadi aseksual gitu ya, terus tapi dia struggle dengan hal itu dan dia kayak mau nggak jadi orang yang aseksual? Bisa aja. Kalau sepengetahuanku ya, orang-orang yang mungkin punya orientasi identitas gender yang di luar mainstream itu, mereka tuh lebih fleksibel gitu, bisa berubah-ubah. Jadi nggak ada yang pasti untuk seumur hidup. Aku rasa gitu sih. Mereka lebih free gitu, nggak ditentukan satu secara mutlak gitu. Setuju nggak bahwa identitas itu pencarian? Setuju nggak? Setuju. Somehow Setuju. kita tuh berkembang di dalam satu struktur sosial yang ada. Betul. Jadi struktur sosial itu membuat kita tuh kayak mencoba untuk menyamakan, atau kita kan selagi mencari identitas, dan ketika Betul. udah ada struktur sosialnya, struktur sosialnya gini, akhirnya kita menyamakan diri kita Harus masuk ke struktur ke dalam sosial yang struktur ada. sosial itu. Iya, betul. Nah, itu secara ilmu sosialnya kayak gitu. Sehingga seseorang itu akhirnya punya definisi identitasnya berdasarkan lingkungannya. If you were born from a Christian family, dan kamu itu kayak menyamakan dirimu sebagai saya anak Tuhan atau saya orang Kristen karena saya tumbuh besar dalam struktur sosial dalam hal agama Kristen. Kamu tumbuh besar dalam keluarga Chinese, maka kamu menyamakan dirimu dengan custom-customnya orang Chinese karena itu struktur sosial. Betul. Itu Betul. pada dasarnya pencarian. Somehow dalam perjalanan itu bisa saja kita tuh kayak mempertanyakan kembali identitas kita.
Iya kan? Kan ada orang yang bilang gini, mata lu aja sipit, tetap casing aja lu Chinese tapi lu nggak Chinese. Misalnya gua kayak gitu, ya kan? Gue besar di tengah-tengah lingkungan yang lebih pluralistik sekali kayak gitu ya. Jadi gue sangat menghargai orang-orang yang juga bukan Chinese. Dalam satu kelas misalnya bukan sipit semua gitu kan ya. Kita yang sipit paling cuma 2-3 orang gitu. Nah, sisanya ya gue lebih menggambarkan diri gue sebagai identitasnya sebagai orang Ambon kayak gitu, ya kan? Nah, itu kan dalam perjalanan kita identitas itu akan shaping by pengalaman, Betul. by thoughts kita, by kebenaran-kebenaran yang kita ambil, termasuk dalam hal seksualitas. Adi membuat kami tercengang. Kaget yang kurang. Kaget Iya, dikit dari tadi. Ternyata dari tadi nggak nyala, guys. Oke. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, jadi gini, teman-teman, berbicara tentang masalah aseksual itu, jadi sejauh ini pengalaman seorang praktisi lah ya. Seorang yang ya gue mungkin bisa menggambarkan diri gue sebagai seorang yang mengamati fenomena sosial, berinteraksi dengan orang-orang yang demikian. Jadi gue merasa bahwa orang yang sampai pada kesimpulan bahwa saya adalah aseksual, buat gue itu adalah kompleks. Karena bisa jadi itu udah ada pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu, yang dia sulit untuk mendefinisikannya, karena menganggap bahwa ada orang yang menganggap bahwa seks itu menyakitkan. Waktu kecil pernah berjumpa dengan pengalaman itu. Ya bukan selalu dia jadi korban pelecehan seksual, bukan, tapi dia menyaksikan atau dia melihat sehingga tanpa sadar muncul dengan sebuah pemikiran bahwa seks itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor. Ya kan? Ada orang yang sampai pada identitas aseksual karena kecewa, traumatik dengan hubungan-hubungan dengan lawan jenis. Ya. Nah, sebagian dari mereka tidak selalu jadi penyuka sesama jenis. Sebagian dari mereka akhirnya cuma jadi orang yang tidak mau lagi urusan sama itu karena traumatik. Ya, makanya mereka menggambarkan diri mereka, mending lebih baik gua aseksual. Ya, Ya kan? bisa. Ada faktor religius di sana. Faktor religiusnya itu begini. Sesama jenis itu bukan yang Tuhan inginkan. Jadi daripada gue sesama jenis itu melanggar apa yang Tuhan mau, dengan lawan jenis gue traumatik, mending gue aseksual. Oh ya, selibat. Iya, ada dalam payung itu. Kayak gitu. Sehingga pertanyaannya begini, apakah ini Tuhan yang bikin? I don't think so. Gitu loh. Karena sebenarnya di dalam Matius pasal 19 misalnya ayat 12, Yesus mengatakan soal masalah pernikahan atau perkawinannya. Yesus bilang begini, bahwa ada orang yang memang tidak dapat kawin. Karena memang dia lahir demikian. Nah, lahir demikian ini kita ada dalam sebaran yang sangat luas sekali. Lahir demikian itu berarti terlahir secara demikian. Terlahirnya itu apa? Misalnya organ seksualnya mungkin yang paling ini dulu ya, pada permukaan ya, organ seksualnya mungkin tidak sempurna. Atau secara hormonal tidak normal misalnya. Atau memang orang-orang tersebut secara psikologisnya memang terarahnya ke sana. Ya, Tuhan bilang bahwa ada yang lahir karena memang demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain itu sebarannya ada pada, kalau dulu itu kan ada namanya sida-sida. Pernah dengar istilah sida-sida? Pernah. Di Alkitab. Iya, di Alkitab. Di Alkitab apa itu? Perkumpulan gitu ya. Gak inget. Nggak inget guys, maaf, nggak inget. Pernah dengar sida-sida Ethiopia? Lupa guys, maaf. Yang minta dibaptis oleh Filipus? Pernah dengar kisah itu? Itu orang-orang ya? Kayaknya Hello God mulai tahun ini harus melakukan program baca Alkitab 1 tahun. Aku sama Ciabi inget kok guys, tapi lupa. Jadi sida-sida Ethiopia itu adalah orang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah eunuch. Eunuch. Nah, itu. Yaitu orang yang dikhususkan untuk melayani di dalam kerajaan, melayani raja. Dan biasanya kalau itu laki-laki, mereka itu dikebiri. Mereka dikebiri. Kenapa? Karena pada zaman itu anggapannya organ vital, organ seksual laki-laki itu sumber dari orang yang testosteron ya. Jadi sumber orang yang agresif, yang rebel. Jadi dipotong.
Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya dia lebih low secara hormonal. Zaman itu belum ada istilah hormon-hormon ya. Tapi orang udah find it out gitu loh, bahwa oh ini kalau dikebiri maka dia akan setia. Jadi ada orang-orang yang memang dari kecil itu dikebiri pada budaya waktu itu ya, sehingga mereka itu tidak dapat kawin. Jadi itu yang Yesus maksud. Jadi ada orang-orang yang tidak dapat kawin karena memang demikian oleh orang lain. Tapi juga dalam konteks hari ini, gue percaya bahwa yang Yesus ngomong juga relevan dengan orang-orang hari ini yang mungkin, mohon maaf, mengalami trauma, kecewa, mohon maaf ya, dilecehkan, kayak gitu. Sehingga orang-orang demikian tuh mengalami luka. Ya, kalau dulu itu sifatnya lebih jasmani, ya ini lebih psikologis. Dan mesti diingat, Yesus mengakuinya bahwa ada orang yang memang demikian karena dijadikan orang lain. Dan ada orang, pilihan terakhir, yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Karena kerajaan sorga. Iya. Jadi ada 3 jenis kan. Yang pertama terlahir begitu, yang kedua karena dibuat atau akibat dari orang lain yang melakukan, dan yang ketiga karena kemauan sendiri. Nah, kemauan sendiri itu adalah karena merasa bahwa ya saya ingin melayani Tuhan. Nah, sekarang kita harus clear secara teologis. Apakah seksualitas itu adalah sesuatu yang buruk dan dosa? Tidak. Ketika dia ada atau diletakkan pada tempatnya, yaitu pernikahan. Antara laki-laki dan perempuan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Diperjelas. Jadi pernikahan yang benar di mata Tuhan itu akan jadi indah. Seksualitas itu akan jadi indah ketika dilakukan dengan benar pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Iya kan? Nah, itu akan jadi satu hal yang indah. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi ada orang-orang yang memang komitmennya dia mau untuk menjadikan dirinya melayani Tuhan. Sepenuhnya tidak menikah, dan itu sah-sah saja, wajar aja. Masalahnya kita besar dalam satu konstruksi sosial di mana kalau tidak menikah adalah hal yang aib, buruk, tidak laku, nggak laku, kan, dan sebagainya. Itu konstruksi sosial, betul. ya kan? Itu bukan Kristen loh, Iya. bukan Kristen itu. Pandangan Kristen itu adalah melayani Tuhan, baik menikah atau tidak menikah. Jadi tidak menikah pun tidak apa-apa. Nah, ini yang salah dari banyak orang Kristen, pemikiran. Mungkin teman-teman yang nonton nih ya, kamu datang dari keluarga Kristen, terus orang tuamu kayak yang kamu lihat-lihat, gue lihat-lihat nih orang tua gue nih mengharuskan nih mesti begini. Terus mungkin juga nih ya, kamu di gereja di mana gereja itu atau para pengajarnya mengajarkan mesti begini nih. Kalau nggak kawin dosa. Mesti Gitu loh. berpasangan. Kalau misalnya kamu itu perempuan tapi berpenampilan kayak laki-laki, dosa. Gitu loh. Kalau kamu laki-laki tapi kamu itu gesturnya lebih feminin, dosa. Itu pandangan konstruksi sosial yang lama, ya. Kalau dalam gua bahasakan itu patriarki banget gitu. Itu patriarki banget. Dan itu bukan isi hati Tuhan. Berarti Banyak banget ya. iya. Ini seksualnya udah banyak banget. Iya. Jadi sebenarnya bisa aja kan nih, seseorang yang aseksual itu memutuskan untuk menikah, tapi jadi nggak punya anak ya, jadi child free. Nah, Karena dia memutuskan untuk menikah. Gue Kan? nggak tahu ya, gue belum ketemu dengan orang yang aseksual lalu menikah. Oh. Belum pernah ketemu sih, kayak gitu. Ketemu orang yang ini aseksual, iya ada. Tapi kalau aseksual dan tidak, maksudnya memutuskan menikah, nggak tahu ya. Tapi bisa jadi ya. Karena orang menikah kan nggak selalu menikah dengan tujuan seksual kan? Bener. Jadi kemarin itu aku ada baca artikel. Aseksual tuh ada kebagi 2. Ada yang aromantik sama romantik. Jadi yang ya, yang romantik Yang pertama tuh yang, aromatik. bukan. Kalau pesan nasi aromatik. Bukan. Oh, bukan. Aromantik itu mungkin aku coba bantu jelaskan ya. Seperti yang Gua tadi pikir di aromatic awal. rice. Bukan. Itu enak banget nasi. Nanti kita beli dengan ya. daun jeruk, butter, garlic. Maafin Ko Andre ya Oh my teman-teman. goodness. Mohon dimaafkan Ko gimana Andre-nya. yang lagi Nah, puasa. Diet. Nanti siang kita makan ini. Itu jangan di-cut, please. Ya. Tidak Oke. boleh di-cut. Jadi aromantik mungkin ini ya. Tadi waktu dengar dari Feby ngomong kayak
di awal aku juga udah jelasin, A itu artinya tidak, berarti kalau dia aromantik berarti dia nggak ada hubungan romantis sama sekali. Tapi kalau Dalam misalnya pernikahan itu. baik pernikahan maksudnya maupun iya, jadi dalam itu. aseksual kan ada aromantik dan romantik. Yang tadi Feby bilang kalau aromantik berarti dia sama sekali nggak ada hubungan romantis, tapi ada juga aseksual yang romantik, berarti dia masih, aku cuma menerjemahkan dari apa yang Feby bilang ya, berarti dia masih ada keinginan untuk berelasi secara romantis tapi tidak melibatkan hubungan seksual. Iya, iya. Insight dari Karena Ciawi. kayaknya romantisme atau romantik itu sendiri itu bukan selalu Ya. sama dengan seksualitas, ya, maksudnya betul. hubungan seksual. Karena romantis itu lebih dari itu. Kayak kan itu kan kayak hubungan eksklusif, ya. Romantis itu hubungan eksklusif yang melibatkan afeksi, keterikatan atau keterkaitan hati dua orang misalnya ya, yang saling sayang, saling mengasihi kayak gitu. Jadi memang itu tidak selalu ada hubungannya dengan masalah seksualitas. Cuman memang akan sedikit bermasalah ketika seseorang yang misalnya mengatakan saya tidak mau ada hubungan seks dan sebagainya, lalu kemudian ini dengan seseorang terus tidak dikomunikasikan. Iya benar-benar Nah sih. itu ketika masuk dalam pernikahan akan bahaya banget, karena tentu kan ekspektasi orang yang pada umumnya itu kan ada hubungan seksual kayak gitu kan. Balik lagi kuncinya adalah komunikasi. Sebelum komunikasi, kunci pertamanya adalah mendefinisikan identitas. Betul. Karena gini ya teman-teman ya, banyak di antara kita itu tidak ada pada definisi dulu. Jadi kita tuh kayak jump in aja, menghidupi apa yang kita nggak sadari, which is nggak apa-apa, tetapi adalah indah dan baik kalau kita tuh berusaha mendefinisikan banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita tuh menghidupi hidup dengan kesadaran, Lebih firm ya. lebih firm. Hidup itu jangan menghidupi hidup nggak sadar. Kayak ya udah gue bangun, lapar nih gue makan. Ya udah, gue mau ngapain ya? Gue mau main Jadi hidup itu nggak ada pada sebuah level kesadaran. Hidup hanya sekadar hidup. Kayak berjalan aja gitu. Justru hidup kayak begitu bahaya banget. Kayak gitu bahaya banget. Kenapa? Karena kita hanya hidup by naluri, tanpa hidup dalam kesadaran bahwa kenapa ya gue lakuin ini? Kenapa ya gue begini ya? Kenapa ya? Kenapa gue mesti begini ya? Yang benar yang mana? Oh, kalau yang benar begini, ya berarti gue mesti menghidupi yang kayak begini, kan gitu. Jadi hidup dalam sebuah, orang bahasa sekarang tuh mindfulness, asik. Berarti kalau misalnya, berarti kesimpulannya orang yang aseksual pun sebenarnya bisa menikah. Kalau ketemu dua. Kalau ketemu dengan Iya. seorang yang bisa memahami dirinya, dan mereka berkomitmen untuk istilahnya saling mengasihi, tetapi tidak ada pada level seksualitas, silakan, why not? Bahkan kan firman Tuhan mengatakan, tadi Yesus bilang ya, bahwa ada orang yang membuatnya demikian supaya bisa melayani Tuhan. Iya. Jadi maksudnya unsur seksual, hubungan seksual itu bukan penekanan. Itu Betul, bukan penekanan dalam kekristenan, bukan. Kita berarti dari situ maka kesimpulannya adalah kalau ada orang aseksual menikah tapi tidak berhubungan seks berarti Jadi nggak punya anak. Kalau nggak punya anak berarti Apakah child Child free. free. Ya. Ya, jadi teman-teman kita akan juga membahas tentang satu topik ini, yaitu topik child free. Ya, ini sorry obrolan dari Hello God on Topic kali ini agak sedikit dua topik yang sebenarnya keterkaitannya ada gitu ya. Dan ini jadi satu hal yang mungkin kita bisa bahas dengan lebih detail ya. Jadi by the way, tim kita sudah menyiapkan beberapa fakta-fakta menarik. Wow. Menariknya pakai Q ya. Menarik. Menarik gitu ya. Dan ini adalah satu fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kita tentang child free. Ada invoice-nya. Usah dilihat. Oke, Abi duluan deh ya. oke. Tuh, dia sama kayak aku kok, ngambilnya yang kecil-kecil. Oke. Ini sebuah fakta di tahun 1600-an. Perempuan-perempuan yang single, yang tidak punya anak, bisa dituduh sebagai apa ya? Mandul. Tergabung dalam witchcraft. Jadi kayak ini termasuk apa ya? Mungkin dosa yang dikategorikan sebagai dosa penyihir
Kan mungkin kayak memang pada zaman itu tuh Iya. Penyihir gak kawin terkenal gitu ya. dengan penyihir ya, Dengan kayak istilah Iya, penyihir. iya, Iya. masih Witch. ada kayak Iya. gitu-gitu ya. dan bisa digantung. Oh, Hukum iya. gantung. Gitu. Zaman dulu kan bakar gantung, Wah. bakar Iya. gantung gitu ya. Betul. Toxic banget, gila. Tapi yang kena itu yang cewek justru. Betul. Ya iyalah, karena Kenapa cewek selalu punya gitu ya? rahim, Feby. Tapi kan bisanya mandul Bagaimana itu ceritanya laki-laki Betul. melahirkan? Tapi kan bisanya mandul tuh dari si cowoknya kan. Tapi ini dalam konteks single woman sih. Single Jadi- woman yang gak menikah. Jadi Iya, maksudnya betul. single woman, oh berarti kamu itu witchcraft. Kenapa? Karena ya penyihir kayaknya nggak nikah. Kayaknya Betul, belum pernah tuh mungkin gue karena main itu, game. Gue mungkin main karena game ada itu. penyihir Ada nikah ada pasangannya suaminya. gitu kan. betul. Iya. Ini sih toxic banget sih. Iya. Toxic banget sih. Parah banget. Apa parah rencana banget. Tuhan ya pada Oke, zaman oke, itu. oke. Lanjut. Oke, lanjut. Antinatalism. Apa lagi Apa ini? itu? Merupakan sebuah filosofi yang melihat reproduksi dan kelahiran dari sebuah sentient being atau makhluk perasa termasuk dalamnya non-manusia sebagai tindakan tidak bermoral. Oke. Jadi ada kelompok atau kaum yang menamakan diri sebagai antinatalism. Itu apa tuh? Natal itu haram. Oh enggak. Salah. Kebawa ya channel saya ya. Jadi maksudnya menganggap bahwa reproduksi atau kelahiran itu sebagai tindakan yang tidak bermoral karena merasa ya tidak kudus ya atau tidak apa begitu ya. Ya memang aneh-aneh aja ya. Oke, lanjut. Ambil yang ini Ini apa nih? Indonesia. Kau kebaca 7%, betul? Nggak seru. 0,7%. Nggak seru. Nggak seru. Kamu nggak curiga aku punya karunia? Nggak percaya. Tahunnya tahun 2021, betul? Kelihatan kok. Kelihatan guys. Turun atau naik? Mana kok lihat? Kok nggak belum perhatikan? Nggak punya Doanya karunia nggak dia sampai guys situ. berarti. Oh, Turun. betul. Kan? Kelihatan garisnya soal ini. Apa sih itu? Ini populasi pertumbuhan di Indonesia menurun guys. Masa? Oh. Masa? Cie, info yang aku baca salah. Bener kan? Oh iya. Ya kan? Growth rate-nya turun. Growth rate-nya turun. Berarti orang-orang Semakin banyak yang menganut iya, child free ya child di Indonesia. Enggak. juga. Tapi ini menarik. Karena dengar-dengar terjadi sebuah ledakan populasi juga di tahun 2020. Kok 2020 awal? Karena banyak orang nganggur di rumah karena pandemi. Tapi berarti bukan child Berarti enggak ini Bukan child free, beneran itu apa? Bukan. Ini beneran. Oke. Beneran, ini beneran. tapi kan pandemi kok, Waktu jadi pandemi nganggur di mana dong. semua orang sedang mengisolasi diri. Heeh. Kan mereka nggak ada kegiatan, terus mereka ngapain? Ledakan populasinya berarti bukan di awal 2020 dong, Oh. akhir 2020. Dia baru Betul. Dia baru nyambung. Ngapain, Feby? Memuliakan Bersekutu. Tuhan. Betul. Bersekutu, ya. Aduh. Iya, tapi Kumpul. dari sini kelihatan bahwa memang ada sebuah penurunan. Karena mungkin bisa kita katakan bahwa jadi gini, teman-teman perhatikan deh, bahwa di negara-negara yang cenderung sudah maju itu terjadi tren orang-orang yang reluctant punya anak. Hmm. Seiring dengan karena negara yang maju kita anggaplah ekonomi tinggi, ya, produktivitas kerja makin tinggi, stres makin naik gitu ya, sehingga orang merasa bahwa punya anak itu jadi Hambatan. masalah, Beban. sehingga orang nggak usah punya anak gitu. Itu faktor ekonomi. Mungkin bukan faktor ekonomi, lebih tepatnya ya ada Sosial. sebagian menganggap faktor ekonomi karena anak tambah cost lagi gitu. Iya. Jadi menganggap ini tambah beban lagi gitu. Ada faktor sosial di dalamnya. Orang merasa bahwa nggak usah lah gitu ya. Karena ribet. Ada orang yang tinggal mungkin tempat tinggalnya sulit, apartemen kecil, punya anak nanti ribet dan sebagainya. Jadi negara-negara maju mengalaminya. Jadi orang-orang yang sudah ada pada level-level ekonomi yang sudah menuju ke atas, educated mungkin lebih tepatnya, mereka lebih tidak mau punya anak. Iya, mereka lebih membutuhkan Sedangkan itu. para imigran yang uneducated, anak terus. Betul. Banyak anak banyak rezeki. Betul. Itu Itu- istilah dari mana? Hah? Itu istilah dari mana? Dari mana ayo? Dari budaya Dari Indonesia. Budaya yang diturunkan turun-temurun. betul. Hmm.
Kalau punya banyak anak banyak rezeki. Gue punya cerita tentang banyak anak banyak rezeki. Apa tuh? Jadi few weeks ago, I went to salah satu provinsi yang ada di Sumatera, dan I heard the story about cerita atau istilah banyak anak banyak rezeki ini. Jadi menurut si yang ngomong ini, dia bilang tahu nggak itu dari mana? Nah, teori dia menarik. Jadi dia itu adalah anak kedua dari, kalau nggak salah, is that 13 saudara? 14 saudara. Dan dia mengatakan bahwa pada zaman itu, langsung sebut aja labelnya ya, di Belitung itu orang tuh kan manusia populasi belum banyak. Terus rata-rata belum ada orang yang sampai benar-benar kaya banget. Tetapi pada zaman itu kalau you punya anak, kalau you punya lahan, misalnya kamu buka lahan. Buka lahan tuh dalam arti lahannya buka kebun. Ya udah, kebun segede yang bisa kamu kelola itu milik kamu. Oh. Get the point? Jadi kalau misalnya kamu kamu sendiri bisa buka, anggaplah berapa? Kebun 1 hektar lah, anggaplah. Kamu bisa buka 1 hektar. Bagaimana caranya supaya kamu banyak rezeki? Butuh banyak pekerja. Butuh banyak anak. Banyak anak yang bisa lebih buka lagi banyak lahan. Supaya makin banyak lahan rezeki. Ya. Makin banyak rezekinya. Oh. Teorinya bagus ya? Ini teori ya, belum tentu benar. Tapi masuk akal cara pikir orang pada zaman itu. Pada zaman ini banyak anak banyak rezeki? Tidak belum tentu. Mungkin masih ada orang tua yang punya pemikiran banyak anak banyak rezeki, tapi caranya beda. Mungkin bukan dengan bertani, bukan dengan berkebun, tapi ya buka intinya banyak toko. Bisa. Intinya anak-anak tuh dianggap sekarang mungkin istilahnya anak-anak dianggap investasi. Iya, benar. Jadi mungkin ada juga yang keluarga yang anak-anaknya disuruh jadi YouTuber gitu. Itu kan keluarga anak-anaknya suruh jadi YouTuber. Betul. Ini mungkin bukannya banyak anak banyak yang rezeki disuruh versi jadi sekarang konten gitu YouTube. ya. Bisa juga. Bisa dikontenin. Siapa itu yang dikontenin anaknya? Gitu. Contohnya siapa? Nggak boleh sebut. Betul. Banyak sih, banyak influencer. Anak-anak disuruh buka gerai mie chat ya. Oh, menarik. Itu aku baru tahu yang Belitung itu. Mie goreng. Ya. Nah, cuman begini masalahnya, kita sebagai anak-anak, I know bahwa teman-teman yang nonton ini sebagian kalian masih ada kalian adalah generasi yang mengamati pasti. Bahwa banyak anak banyak rezeki itu di satu sisi bisa benar, tapi di satu sisi bisa celaka banget, karena belum tentu banyak anak yang banyak rezeki ini anak-anak tumbuh dalam kualitas yang sama. Betul. Mentalitas yang sama. Betul. Kalau anak-anaknya bikin masalah. Duitnya juga. Kalau misalnya duitnya nggak cukup tapi terlalu terpaku sama konsep banyak anak banyak rezeki, dia bikin anak mulu, kan pengeluarannya sebenarnya juga makin banyak. Betul. Kan. Dan kadangkala ada orang tua yang nggak siap jadi orang tua. Setuju juga. Kenapa orang tua yang nggak siap jadi orang tua? Secara finansial, bisa. secara psikologis. Betul sekali. Kita nggak usah ngomong finansial deh. Kalau ngomong finansial kita tahu logikanya adalah sesederhana. Ada orang tua yang nggak siap secara finansial, punya banyak anak, nggak bisa sekolahin. Malah bukannya membuat anak-anak ini punya masa depan yang baik, malah menghancurkan anak-anak ini. Karena yang penting bikin anak aja, tapi nggak bisa sekolahin itu nanti. Karena ada yang mengajarkan bahwa nanti ada rezekinya anak. I don't believe ini. Aku juga. Kayak gitu. Logis. Kayak gitu loh. Ya, sebagai orang tua bertanggung jawablah. Jangan cuci tangan dengan gaya nanti ada rezekinya. Celaka deh. Jadi sebenarnya jadi motivasi dari punya anak itu sendiri pun juga jadi salah kan? Iya. Betul. Nah, tadi kan tidak siap secara ekonomi. Ada yang tidak siap secara psikologis. Tidak siap secara psikologis apa? Ada orang tua yang kekanak-kanakan, setuju nggak? Setuju. Orang tua yang bawaannya kekanak-kanakan. Akhirnya apa? Membesarkan anak-anak dengan mentalitas kekanak-kanakan. Bukannya anaknya jadi dewasa, tapi anaknya jadi luka. Anaknya jadi kecewa, anaknya jadi pahit gitu. Nah, anak-anak yang pahit ini akan jadi orang tua yang juga luka, kekanak-kanakan dan pahit. Akhirnya apa? Setan. Punya anak lagi. Iya. Begitu Bahaya, lagi. Kan? Bahaya banget. Jadi lingkaran setan. Iya. Jadi that's why kenapa orang-orang yang menyadari fakta-fakta ini, sebagian dari mereka memilih untuk child free. Kenapa? Karena nggak mau ngelukain orang lagi.
Which is orang yang milih untuk child free bukan selalu buruk loh ya. Kan kita ada dalam satu konstruksi yang kadang memikirkan, wah child free, oh kamu ini lu melanggar menentang perintah Allah. melanggar perintah iya. Allah. Apa perintah Beranak Tuhan? cucu lah. Apa perintah Tuhan? Beranak cucu lah. Dan bertambah banyaklah. bertambah banyaknya. Penuhilah Penuhilah bumi. Nah, itu perintah itu disalah artikan, saudara-saudara. Oke, mau lanjut atau mau penjelasan lagi? Lanjut dulu kali ya. Lanjut. Oke. Sambil penjelasan. Siapa? Aku. Silakan Ciabi. Bah, panjang. Iya, ini penyebabnya ini yang belakang layar kayak begini orangnya. Itu pasti yang sok edgy itu. Lanjut. Oke, ini mungkin aku baca ada yang dikotakin. Dalam pernikahan, dalam hukum pernikahan gitu ya, laki-laki dan perempuan bersatu untuk menciptakan anak. Karena itu, siapapun yang menganggap bahwa penciptaan anak itu dosa yang lebih besar daripada hubungan seks. Tunggu sebentar, ini bahasanya agak sulit ya. Ini bahasanya terjemahan bukan ya? Jadi Bukan. takut. Bahasa Inggris. Aku takut. Oh, bahasa yang aku ambil nih. Inggris. Jadi takut. Ngintip dulu ah. Oh gini, jadi kayaknya coba dah. Apakah Ini Ciabi? jadi hening moment lah ya. Iya. Kalian mesti ini loh. Ini Apakah- hening moment nih. apakah Kuku lagi Ciabi? baca Saat dulu. teduh. Apakah Saat teduh. Ciabi? Iya, satu dulu. Oh, kita harus ngisi. Coba ya dari apa yang aku baca. Mungkin di situ dalam pernikahan itu tujuannya kan untuk suami dan istri bersatu kemudian menghasilkan anak gitu. Nah, tapi ada pihak-pihak yang menganggap bahwa jadinya tuh pernikahan itu adalah untuk hubungan seks gitu. Dan kalau pernikahan itu untuk hubungan seks, maka itu menjadi dosa karena menjadikan wanitanya itu lebih seperti mistress gitu. Iya, Mungkin iya, kayak selir bisa dibilang. berarti wanitanya itu bukan untuk dikasihi, tapi lebih ke sebagai penghasil keturunan. Bener, mungkin gitu. Jadi ada, bisa melenceng ke sana gitu pandangannya bahwa kalau misalnya tujuan pernikahan adalah untuk punya anak, maka wanita adalah pabrik anak. Mungkin gitu kali ya, apa yang tadi aku baca gitu. Oh, I Gitu. see. Tapi emang masih menurut aku emang sampai sekarang ini pun sebenarnya masih banyak pandangan yang keliru tentang pernikahan atau tentang Betul, perempuan juga. betul. Jadi Itu kayak- saling berkaitan sih. Iya, pada dasarnya artikel ini cuman mau kasih tahu bahwa mempertanyakan kembali tentang kenapa kita, terutama untuk sisi pria ya, kenapa kita ingin punya seorang istri dalam hal ini. Dan karena ini kan dalam perspektifnya pria ya, karena dia lebih menekankan tentang etika ketika seseorang itu menikahi seorang istrinya dengan tujuan apa, dengan ininya ke apa? Karena pada dasarnya adalah seorang laki-laki itu bisa membuat istrinya itu sebagai nah gini aja, paling gampangnya gini. Pernah ini enggak akan ada bilang, "Oh, istri harus bisa Masak. Harus bisa istri jaga harus anak. bisa iya kan, beres-beres dan sebagainya. Kalau nggak bisa masak, nggak bisa jaga anak, terus kemudian nggak boleh, itu nggak layak jadi istri. Lalu kemudian orang-orang yang, atau para woman yang ingin Feminis. membela dirinya sendiri gitu ya, mengatakan ya udah kalau gitu nikahin pembantu aja gitu kan ya. Karena actually sebenarnya gini, itu kan muncul karena sebuah perasaan bahwa sebenarnya tidak ada salahnya ketika mereka mengatakan bahwa ada orang yang menikah tujuannya supaya saya punya keturunan, saya menikah supaya memuaskan hasrat seksnya, menikah untuk beres-beres rumah dan sebagainya. Itu kan motivasi-motivasi yang sebenarnya shallow sekali. Karena kalau misalnya orang menikah dengan tujuan seperti itu, berarti tujuan dari pernikahan itu sendiri ya makanya disindir. Yuk merit aja sama Pembantu.
Kalau untuk memuaskan hasrat seks ya udah cari aja mistress, cari aja gundik kan begitu kan ya. Nah pada dasarnya kan menikah itu sendiri harus punya sebuah tujuan yang untuk saling mengasihi. Makanya dalam pernikahan Kristen itu adalah menikah itu tujuannya memuliakan Tuhan. Karena memuliakan Tuhan itu akan lebih efektif. Benar dengan diri sendiri bisa efektif melayani Tuhan. Tetapi ketika dengan menikah lebih melayani Tuhan, itu adalah satu hal yang indah. Jadi makanya kekristenan itu menekankan penting banget soal masalah motivasi. Menyelidiki kembali motivasi kenapa saya menikah. Teman berbagi hidup gitu kan. Sebagai teman berbagi hidup, teman untuk menjalani hidup dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk. Menjalani hidup dalam keadaan yang sehat ataupun sakit. Menjalani hidup dalam keadaan kaya atau miskin. Teman hidup, teman bersama. Kayak gitu sih. Oke. Lanjut. Wow. Cukup filosofik sekali ya ini. Bagus. Mana ya yang Child free. Ini adalah kamus Merriam-Webster. Child free. Without children. Sangat dalam ya maknanya, ya ampun. Iya. Tapi digarisbawahi sama tim kita. Mau nyontek ya. Ternyata istilah child free ini pertama kali digunakan tahun 1901. 100 tahun lalu. 121 tahun yang lalu. Thank you Ciami. Menarik. Ternyata tahun 1901 sudah ada istilahnya. Digunakan pada waktu apa ya, Di? Jadi udah lama banget. Itu dari sebelum Witch Nggak tahu. kok berarti. Enggak, Witch-nya kan Witch kan 1600. 1600. 1960 agak udah modern lumayan. Maaf. Setelah merdeka dong. Yang mana yang lebih gampang ya? Yang gede. Twing. Aku sesat, maaf. Gak apa-apa Ci. Aku keliru. Enggak sih, ini kayak bisa. Jadi tren childhood ini, Child free. Child free ya kawan-kawan. Itu lagi tinggi-tingginya. Ada 4 alasannya kenapa, tapi di sini nggak ada karena ini gunting. Dimulai tren childhood pertama kali dimulai pada tahun. Child free. Kenapa dia tulisnya childhood? Oh iya benar. Enggak. Salah aku. Gini. Childhood pertama kali dimulai pada tahun 2014 di majalah Psychology Today. Mungkin diberitakannya mulai didefinisikan kali di situ ya. ya. Mungkin. Ya. Oke. Tapi sebenarnya ya, kalau aku pikirin lagi sebenarnya kalau misalnya dia emang kayak kan penduduk bumi saat ini sudah banyak. Udah penuh. Lowongan kerja juga Sulit. Oh gitu. Anda merasakannya ya. Betul. Terus? Apakah ini suatu keputusan yang tepat kok untuk child free? Tapi kan di satu sisi ya Ci, kayak child free gimana ya? Tuhan juga memberikan statement kayak anak itu suatu berkat gitu-gitu. Nanti jangan dulu. Keputusan Gimana, yang tepat Pak bukan? Andre? Saya bukan Tuhan. Benar. Tapi Anda hambanya. Tapi Anda hambanya. Tuhan belum ngomong soal itu. Kami kan Iya, pertama-tama kan gini dulu. Mau punya anak nggak, Abi? Mau. Abi udah kemarin udah cerita-cerita teman-teman. Nanti kalau gue punya anak, gue mau videoin dari kecil. Gue mau videoin dari kecil semua momen-momen hidupnya. Ketahuan. Bohong. Feby mau punya anak? mau. Doain ya. Doain. Soon guys, soon. Yeay! Kapan? Belum tahu. Tapi pengen. Tapi nggak mau banyak-banyak. Berapa? Dua. Maunya berapa? Dua. Dua cukup. Sekian. Cowok cewek. Kok yang nentuin aku? Kalau nggak dapat cowok gimana? Gak apa-apa kan tuh. Nggak dapat cewek gimana? Sedih, tapi rencana Tuhan gak sih itu? Adopsi. Adopsi. Ya, jadi gini teman-teman, child free itu apakah dosa? It depends on motivasinya. Betul. Kalau menurut gua sih. Jadi maksudnya gini, ketika Tuhan meminta untuk beranak cucu dan penuhi bumi, jangan lupa bahwa konteks dari perkataan Tuhan itu ada pada konteks hari itu. Yang kita boleh bilang bahwa pada saat itu populasi bumi belum terlalu banyak, ya sangat tidak banyak sekali. Yang kedua itu sedang berbicara tentang sebenarnya ada tujuan
dari beranak cucu dan penuhi bumi itu. Kalau kita baca dalam konteks teologinya adalah Tuhan itu kasih tahu kepada anak-anak Tuhan. Oke. Tuhan kasih tahu kepada anak-anak Tuhan untuk punya keturunan yang bisa mempengaruhi dunia ini dengan prinsip kerajaan Allah. Memberitakan kemuliaan Tuhan. Memberitakan kerajaan Allah. Enggak cuma memberitakan, Feby, tetapi membuat atau membawa pengaruh yang baik kepada dunia yang jahat ini. Terang. Gitu. Membawa terang kepada dunia yang jahat ini. Jadi keluarga Kristen itu kan diharapkan, keluarga orang-orang yang takut akan Tuhan diharapkan punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga di tempat itu ada keberlangsungan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita ngomong tentang keberlangsungan, sustainnya, tentang kerajaan Allah. Karena kalau misalnya kita membiarkan sebuah tempat itu hanya diisi oleh orang jahat, quote and quote, ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, ada karena kan gue di sosial media atau di dunia digital, ada yang mengatakan kenapa dunia kita tuh jadi hancur? Karena kita membiarkan orang bodoh dan orang jahat bersuara, sedangkan orang baiknya diam saja. And then the nation akan hancur. Ngerti teman-teman? Keren. Yeah. Karena kita membiarkan orang bodoh dan orang jahat berkuasa, kita membiarkan orang bodoh dan orang jahat berkarya, mengekspresikan dirinya, sedangkan orang baik dan orang benar itu diam. Diam tidak selamanya emas. Gitu. Diam tidak selamanya emas. Kita perlu bersuara. Kita perlu menyatakan. Makanya kan Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya. Bukan berarti terangmu bercahaya dengan cara ngomong doang, bukan. Tapi maksudnya dengan menunjukkan karyanya. Nah sekarang kalau misalnya dalam satu tempat itu semuanya orang jahat dan orang baiknya memilih tidak punya anak, gimana? Kok kalau gitu adopsi aja anak-anaknya orang jahat, ya udah silakan. Menarik. Get the point? Menarik sih, iya menarik. Jadi ide dari beranak cuculah dan penuhilah bumi itu ada di situ. Bukan, you harus punya anak, kalau nggak punya anak you dosa. Bukan. That's not the point. Tapi iya sih, iya. Tapi berarti orang yang mau punya anak itu pun juga harus dibekali oleh mental yang. Kebanyakan kita kan punya anak karena apa? Karena konstruksi sosial lagi sekali lagi. Betul. Kita tuh merasa kalau nggak punya anak kan biasa orang tua kita tuh kan mau punya cucu dong gitu kan ya. Dia mangin orang juga cucu, kan. Ada yang bisa ditimang-timang nih, dikasih aja anak anjing gitu ditimang-timang. Ya kan gitu kan. Jadi maksudnya itu jadi satu konstruksi yang memang akhirnya kita mesti pahami. Apakah ketika misalnya nanti orang tua pengen punya cucu salah, ya baik kan, kita menyenangkan mereka juga baik begitu ya. Tapi ya memang harus dicoba digumulkan. Kemarin waktu gue pelayanan di salah satu sekolah kelas 12 nih, tanya, dia ngaku, oh gue mau child free. Jadi kok ada ketemu orang yang menyatakan tuh di umur dia di yang kelas muda 12 gue mau child free katanya. Gue kaget dong. Oke. Dia kan gak ada waktu lagi khotbah, masa kamu kenapa mau child free, motivasimu apa kan, gak susah, gak bisa kan. Ya kan itu mesti karena ada orang yang bilang pokoknya gue mau child free. Tanya dulu motivasi lu apa gitu. Iya sih. Menurut gue orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang oke lah, kalau you misalnya child free, gue mau child free kenapa, karena gue merasa kondisi finansial gue gak kuat. Oke, acceptable. Gue merasa bahwa dunia ini makin jahat. Dunianya makin jahat, semua orang ini nanti anak gue akan jadi menderita dan sebagainya. Nah buat gue ini harus dipertanyakan. Kenapa? Karena menurut gue tuh kekristenan itu meskipun kita dipenuhi dengan ada reasoning tertentu, tapi beda loh orang Kristen yang hidupnya itu pesimis sama orang Kristen yang hidupnya dalam pengharapan. Somehow yes, kita harus akui dunia ini makin jahat. Kita harus akui dunia ini makin kacau. Tapi di satu sisi yang sama, tenang kok, Tuhan bekerja melalui anak-anak Tuhan untuk membuat dunia ini juga lebih baik.
Jadi di saat yang bersamaan ada dunia yang lebih baik, tapi di saat yang bersamaan memang ada dunia yang lebih jahat. Terus kenapa kita mesti menaruh fokus kita pada dunia yang selalu jahat saja? Kenapa kita nggak mencoba membuat dunia lebih baik lagi dengan anak-anak kita yang akan jadi membuat dunia ini lebih baik kan gitu? Jadi ada pengharapan. Keren banget guys. betul. Keren banget. Iya. Berarti balik lagi child free itu motivasi ya, tergantung motivasinya apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Iya, berarti lebih ke gumulin dulu. Betul. Gumulin dulu sih. Betul. Oke. Oke, jadi menarik ya pembicaraan kita kali ini dan waktunya juga ternyata kita cukup panjang. Seru. Tapi anyway, it's a good thing untuk membicarain ini. Tentu saja kita ngomongin bukan sampai hal yang dalam-dalam banget. Nah, pembicaraan juga pembicaraan yang santai gitu ya. Tapi anyway, thank you untuk Abi yang sudah join us ya. Thank you Ci Abi. Iya. Oke. Terus Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Spotify, ada Noise juga. Dan jangan lupa untuk nontonin konten-konten kita berikutnya. Thank you buat Ko Andre yang udah sharing hari ini. Dia sharing banyak banget. Thank you banget buat insight-insightnya. Thank you juga buat Ci Abi, tamu kita hari ini. Terus thank you buat Ko Adi yang di belakang. Thank you buat aku. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. God bless you. Stay connected with hello guys. Bye bye.